Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurudara Madani, NIM H1A023036. Dalam video ini, saya akan mempresentasikan tentang implementasi dan studi kasus penerapan K3 dalam instalasi sistem telekomunikasi. Pertama-tama, kita harus tahu apa sih itu K3. Oke. Pengertian K3 atau yang di atas ini adalah keselamatan kesehatan kerja adalah serangkaian kebijakan, prosedur, dan juga praktik yang dirancang untuk melindungi keselamatan, kesehatan, dan juga kesejahteraan pekerja di tempat kerja. Implementasi K3 menjadi sangat penting dalam setiap jenis pekerjaan, termasuk dalam bidang teknik elektro dan teknologi informasi, misalnya saja pada instalasi sistem telekomunikasi. Selanjutnya yaitu dasar implementasi UU atau Undang-Undang tentang K3. Pada Undang-Undang pemerintah sendiri, perusahaan wajib mengatur keselamatan kerja dan perlindungan pekerja dalam lingkungannya. UU ini menetapkan kebijakan bagi setiap perusahaan untuk menyediakan lingkungan kerja yang aman bagi karyawan. Dan juga ada undang-undang di Indonesia yang mengatur tentang penerapan K3 ini, yaitu yang pertama ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja, kemudian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2000 tentang ketenaga kerjaan, dan selanjutnya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan K3 dalam sistem manajemen keselamatan dan kesehatan. Dan juga ada beberapa undang-undang lainnya di Indonesia. Selanjutnya yaitu studi kasus implementasi K3 dalam instalasi sistem telekomunikasi. Di dalam hal ini saya memberikan salah satu kasus untuk implementasi penggunaan K3 dalam perusahaan. Oke, dalam penginstalasian sistem telekomunikasi kita harus menganalisis resiko itu dulu. Ada beberapa poin resiko yang saya jelaskan. Yang pertama yaitu bisa adanya resiko kejutan listrik. Resiko kejutan listrik mungkin terjadi selama pemasangan perangkat informasi sekalipun, meskipun sistem informasi tidak memiliki banyak arus listrik, tetapi ada kemungkinan bekerja dekat sistem ketenaga listrikan juga. Kemudian yang kedua ada bahaya jatuh. Ya, seperti yang kita ketahui, sistem informasi umumnya menggunakan struktur pada ketinggian. Pekerja mungkin terpapar atau memiliki resiko terjatuh dari ketinggian saat memasang perangkat di menara atau struktur tinggi lainnya. Selanjutnya itu ada paparan radiasi. Bahaya paparan radiasi elektromagnetik mungkin terjadi saat penginstalasian antena atau pemancar. Kemudian yang terakhir yaitu bahaya ergonomis. Meskipun resiko ini tidak sering ditemui, tetapi resiko cedera akibat bahaya ergonomis ini bisa terjadi ketika posisi tubuh itu tidak nyaman atau penggunaan alat yang berat secara berulang-ulang. Nah, untuk implementasi Undang-Undang Keselamatan Kerja pada instalasi sistem komunikasi itu ada prosedur keselamatan yang jelas, kemudian pelatihan dan keselamatan kerja, penggunaan peralatan pelindung diri atau APD, kemudian konsultasi kepada ahli keselamatan kerja. Oke, saya memberi evaluasi kasus ini, salah satu kasus yaitu bangun jaringan telekomunikasi, 3 orang tewas tersetrum. Oke, kasus ini terjadi di Pangkalan Lada, Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Kemudian ada 6 karyawan PT Tripola menjadi korban tersetrum aliran listrik saat bekerja menyelesaikan pemancar jaringan baru milik PT Telkom Akses. Nah, dari ke-6 korban ini, 3 diantaranya itu meninggal dunia. Kejadian ini diduga karena kelalaian dan juga kondisi cuaca yang buruk. Oke, untuk solusi terhadap kasus tersebut itu ada beberapa solusi. Saya hanya memberikan 3 diantaranya.
Yang pertama itu melakukan proses identifikasi dan penelitian pada daerah yang berpotensi memiliki jaringan tenaga listrik dan merencanakan dengan matang untuk instalasi sistem di daerah tersebut. Kemudian yang kedua itu membuat peraturan dan SOP yang lebih ketat mengenai kondisi cuaca ideal ataupun kondisi lingkungan lainnya selama melakukan pekerjaan proyek. Kemudian yang terakhir itu karena hal ini termasuk human error, maka perlu dilakukannya penelitian psikologis tentang pola kejiwaan yang menyebabkan terjadinya kecelakaan serta pemberian diklat atau pelatihan kepada pekerja tentang kesehatan dan keselamatan kerja pada karyawan. Oke, kesimpulannya kita telah memahami bahwa K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja itu penting dalam instalasi sistem jaringan. Studi kasus tragis menyoroti urgensi penerapan K3 di mana kecelakaan fatal terjadi karena kelalaian human error juga perlu diberi pencegahan yang lebih serius. Kemudian melanjutkan masalah kedua yaitu tentang kondisi cuaca, pastinya ada kekeliruan di bagian SOP oleh para pekerja, sehingga perlu dilakukannya SOP yang lebih ketat. Nah, kesimpulannya, keselamatan bukanlah pilihan, melainkan keharusan. Kita harus terus meningkatkan kesadaran, pelatihan, dan juga komitmen tentang K3 ini untuk memastikan lingkungan kerja yang aman bagi semua orang. Oke, mungkin sekian presentasi dari saya. Semoga dengan hal ini kedepannya perusahaan di Indonesia bisa menerapkan K3 sesuai dengan undang-undang dan hukum yang berlaku, dan juga tidak ada lagi dan lebih sedikitnya korban-korban yang terkena dampak dari mengimplementasikan K3 yang tidak baik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.